Marketeers kembali lagi di program Katakan Dengan Data bersama saya Iwan Setiawan. Kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berbau Korea dan bagaimana dampaknya untuk strategi marketing. Saya kembali ditemani Mbak Vivi dari Kata Data Insight Center. Halo Mas Iwan, apa kabar? Ketemu lagi. Iya. Makasih udah hadir lagi di Studio Marketeers. Ini satu topik yang sangat hangat sekali ya dibincangkan di orang bisnis, orang marketing. Banyak sekali brand yang pakai asosiasi dengan artis Korea, dengan band Korea, bahkan juga ada placement di berbagai drama Korea. Ini satu fenomena yang menarik sekali, Mbak Vivi. Sebetulnya bagaimana sih landscape dari entertainment Korea itu keberadaannya di Indonesia? Iya, ini menarik. Wajar kalau sebenarnya brand ke arah sana ya, karena pasarnya besar Mas, dan mereka itu ada beberapa yang agak die hard gitu ya dengan idolnya, militan banget gitu. Nah, kalau di kita kan sebenarnya kami ada riset sebenarnya, kita riset terhadap para fandom penggemar hiburan Korea. Nah, kita tanya kapan sih mereka mulai suka gitu ya. Kami dapat itu setidaknya kalau ditarik garis mundur itu sekitar 1 dekade lalu lah. Gitu. 10 tahun yang lalu? 10 tahun lalu, waktu Winter Sonata yang pertama. Waktu Winter Sonata. Itu udah mulai tuh. Kita lihat grafik pertumbuhannya gitu ya, begitu itu udah ngehits gitu ya. Terus kalau nggak salah itu 2010 sempat naik banget angkanya gitu di Indonesia itu mulai kemudian ada hype itu loh, boy band ala Korea muncul. Bahkan ada kebentuk ini kita ada Smash, inget nggak? Nah itu juga sebenarnya agak mulai makin menguatkan nih masuknya culture Korea itu ke sini. Dulu kan J-pop gitu ya, sekarang K-pop gitu. Nah itu udah mulai tuh, kesini tuh makin kenceng. Jadi itu kenapa kami juga tertarik untuk ngelihat ini efeknya gimana sih ke itu kan, ke brand gitu. Betul. Sebenarnya seberapa potensial mereka, belanjanya gimana gitu. Nah kami bikin riset itu akhirnya Mas. Dan nemunya unik-unik sebenarnya. Selain mereka die hard, mereka juga dari segi belanja ini agak di merchandise agak lumayan gitu ya. Penjualan merchandise lumayan gitu. Tapi di belanja yang akun tuh beli akun agak kalau saya lihat ya, ini tidak terlalu agak menyedihkan gitu. Banyak yang senang ilegal gitu, nonton misalnya ilegal gitu. Musik juga palingan mereka di YouTube gitu ya. Dan ada beberapa yang memang kita harapkan sih nanti sebenarnya ya mungkin perlu ada edukasi ya, jangan yang nonton yang ilegal kayak gitu. Sebenarnya kalau dari sisi entertainment yang mana sih yang paling digemari, Mbak Vivi? Karena masuknya saya nggak tahu, karena masuknya awalnya Winter Sonata kayak drama gitu ya. 70% ke atas kalau kita tanya gitu kan ke penggemar Korea, lu suka hiburan Korea yang jenis apa nih? Kan ada K-drama, ada K-pop, ada K-pop yang girl band, boy band kayak gitu kan, terus ada yang movie gitu, yang paling reality show gitu, yang paling gede K-drama. K-drama yang abis itu baru tuh boy band, terus girl bandnya. Boy band dulu di atas girl band? Yes, lebih banyak perempuan. Makanya kosmetik. Fandomnya lebih besar perempuan? Iya, lebih banyak perempuan. Signifikan ya? Iya, signifikan. Tapi prianya juga lumayan? Ada dong. Pasti ya. Baik. Kalau bicara tentang asosiasi dengan merek gitu, sebetulnya asosiasi apa sih yang dicari oleh merek ketika mereka menggandeng artis Korea? Mereka pengen diasosiasikan sebagai apa gitu? Apakah sebagai brand yang trendy? Apakah sebagai brand yang muda? Kalau dilihat sih di para penggemar hiburan Korea ini kan saya bilang awal tadi kan, mereka ini kan agak militan gitu ya. Militan itu misalnya mereka seneng nih sama satu idol gitu ya. Mereka itu rela menyediakan waktu misalnya supaya idolnya ngeluarin sesuatu nih. Mereka tuh rela nyediain waktu tuh buat misalnya di YouTube ngeklik sebanyak mungkin supaya idolnya tuh nongol di atas gitu. Mereka nyediain waktu, terus mereka nyediain waktu untuk bikin account khusus sebagai tempat mereka mencurahkan jadi fans gitu, menunjukkan fanatismenya gitu. Orang-orang yang fanatik kayak gini kan memang enak buat kita memarketingkan sesuatu gitu. Nah kami sebenarnya tes tuh.
mereka tahu nggak sih misalnya satu idol tertentu dia asosiasi nama produk apa. Mereka bisa nyebut loh Mas Iwan. Mereka hafal gitu. Oh si Anu gitu kan produknya Anu. Dia nyebut misalnya paling banyak tuh Scarlett tuh yang muncul tuh. Si ini sama Scarlett dan sebagainya. Mereka bisa nyebut gitu. Artinya mereka ingat kan berhasil strategi Recall-nya terbentuk. Dan menariknya juga adalah kalaupun mereka nggak jadi brand ambassador si idol itu dan mereka pakai produk tertentu, merek tertentu mereka pakai, mereka itu tahu loh kalau mereka itu tuh pakai si Anu tuh jaket tasnya Anu, jaketnya Anu yang paling sering dia pakai kayak gitu loh mereknya. Jadi kadang-kadang itu nggak mesti si idolnya jadi ambasador, mereka pakai aja udah bisa ngebantu ngejual gitu. Karena mereka memperhatikan detail gitu. Dan mencoba meniru apa yang digunakan oleh mereka. Tapi kalau misalnya nggak pakai beneran, cuma karena ada deal khusus gitu, apakah mereka ada ketertarikan untuk juga menggunakan? Saya nggak sampai sedalam itu sih risetnya sih Mas ya, tapi lumayan, kalau kami lihat sih lumayan berpengaruh gitu ketika penggunaan idol ini untuk meraih mereka yang fandom ini gitu. Dan fandom ini kan cenderung yang muda-muda nih, walaupun beberapa di kelompok K-drama kalau nggak salah sih memang agak ada juga yang generasi yang lebih atas gitu, tapi yang die hard ini kan yang muda-muda ini. Gitu. Jadi yang dimanfaatkan oleh brand itu adalah fanatismenya supaya karena mereka saking mengidolakannya juga akhirnya mensupport dengan menggunakan produk-produk yang digunakan oleh idolnya gitu ya. Iya. Jadi lebih banyak objektifnya sebenarnya jualan gitu, Mbak Vivi. Bukan untuk branding banget gitu. Recall-nya tetap dapat tapi asosiasinya mungkin ya. Ada beberapa itu sebenarnya ya dia fans itu agak menganggap dirinya part of si idol gitu ya. Jadi kalau si idolnya itu mungkin dia bisa mengasosiasikan itu ke si produknya itu bisa mengasosiasikan ke citra yang dibentuk oleh si ini ya kan si si idolnya itu gitu. Baik. Bisa kasih contoh beberapa merek Mbak Vivi yang mungkin sudah kuat terasosiasi dengan artis Korea tertentu gitu. Ada sih, misalnya nih ada pakaian gitu ya, mereka ingat banget misalnya Jisoo itu Dior, gitu kan. Terus Jennie itu Chanel, terus BTS LV gitu. Mereka tuh tahu gitu, hafal loh mereka itu kita tanya dan kalau kita tanya itu mereka ingat gitu. Kalau kita nggak ngefans banget kan nggak mungkin kita ingat dia pakai apa misalnya. Saya ngefans sama misalnya generasi saya Iwan Fals, saya nggak hafal tuh Iwan Fals pakai apa sih. Iya sih dia ngiklan Anu gitu kan, tapi nggak ingat gitu. Kalau yang brand Indonesia, Mbak Vivi? Brand Indonesia itu ada beberapa, paling banyak kalau nggak salah karena yang beriklan itu kemarin banyak Scarlett ya. Salah satunya Scarlett itu yang paling melekat di mereka itu. Kalau nggak salah mungkin juga ya. Ya ada. Tapi kalau nggak salah di riset kami itu yang paling banyak nomor 1, 2 itu Scarlett, terus ada satu lagi brand, habis itu yang terakhir nomor 3 itu masih Scarlett. Kenceng mungkin ya karena kebetulan kami riset pada saat mereka lagi campaign ya kemarin, jadi agak dekat ke sana. Tadi kayaknya ada ya, Mbak ya, bisa di show mungkin. Saya coba kembali lagi ya Mas ya. Nah ini. Nah ya, Lemonilo, mie sedap ini untuk yang makanan minuman Mas. Makanan minuman. Iya, jadi kami kelompok-kelompokkan misalnya kalau NCT Dream ini karena kampanye bareng Lemonilo itu paling banyak tuh diingat. Berarti ini Lemonilo harus seneng nih karena lumayan attach tuh. Mie sedap juga ya. Iya, mie sedap dengan Choi Siwon gitu, BTS dengan McD. Oh itu kan heboh, ingat nggak? BTS dengan McD. Orang rela antri sampai borong dan sebagainya gitu. Disimpan gitu, dijualin gitu di e-commerce kotak bekasnya gitu. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Jadi collector's item. Iya. Karena itu memang limited dan juga mungkin ingin menunjukkan kepada kesetiaan komunitasnya, loyalitas. Iya, loyalitas. Jadi mereka itu kan punya komunitas dan mereka aktif berkomunikasi gitu. Kadang-kadang mereka itu kayak bersaing sih kalau saya lihat misalnya, oh saya udah punya Anu gitu-gitu. Saya tuh lebih ngefans dibanding kamu loh karena saya punya lebih banyak mungkin gitu ya. Jadi mereka kan ada mereka cukup aktif di media sosial ya, ada community-community-nya untuk saling berkomunikasi satu sama lain gitu. Oh baik. Nah kalau mau masuk tuh juga mereka harus brand juga harus mantau tuh mereka ada di mana, gitu, main di mana, komunitasnya di mana kayak gitu. Baik. Kalau spesifik tentang dampak ke penjualan, apa yang ditemukan di risetnya, Mbak Vivi?
Kami coba tanya tuh purchasing intentionnya, seberapa membeli nggak mereka produk yang direkomendasikan idola. Itu cukup tinggi gitu. Jadi kita tanya, ada 48% yang mengaku membeli produk yang direkomendasikan oleh K-pop, aktor, artis Korea. 48%. Tinggi kan? Hampir setengah loh. Mereka beli gitu kalau direkomendasiin. Jadi opportunity-nya memang gede, mau nggak mau memang ke arah sana gitu. Jadi meskipun mahal brand ambassador Korea, tapi worth it gitu? Iya. Saya sih punya beberapa responden kita yang akhirnya, kamu beli berapa? Ya jutaan ya beli loh mas, merchandise-nya dia mau beli. Iya. Jadi Indonesia ini salah satu pasar yang memang besar di mana artis Korea, K-pop, K-culture secara keseluruhan memang sudah mendarah daging masuk ke dalam komunitas ya? Iya, Indonesia salah satu pasarnya gitu. Tapi kan secara dunia kan memang Korea kan serius banget tuh garap hiburan mereka. Kalau nggak salah sebelum K-pop mendunia kayak sekarang gitu, nggak cuma di Indonesia, mereka kan mengawali dengan riset yang serius gitu. Mereka bikin kajian. Kalau kami sebagai researcher tuh nyari bahan-bahan riset tuh bisa kelihatan tuh mereka di dalam negeri melakukan riset yang serius juga untuk memasarkan brand negaranya itu loh. Di riset kami yang lain sebenarnya soal asosiasi suatu negara dengan produk tertentu, Korea itu cukup berhasil. Misalnya di fashion dan kosmetik gitu, orang nyebutnya nomor 1 loh. Negara yang paling diasosiasiin sebagai produknya berkualitas itu Korea. Made in Korea. Made in Korea. Kosmetik gitu. produk. Iya, kan ada masa di mana Jepang gitu. Kalau saya lihat dulu kan Jepang tuh yang duluan kita J-pop gitu kan. Harajuku dan sebagainya itu kan banyak dibicarakan orang gitu kan di era-eranya majalah Hai dan sebagainya. Kesini kan Korea kayaknya mereka karena saking serius dan menggarap itu menganggap ini penting bahwa hiburan itu bukan sesuatu yang sampingan gitu dan itu bisa jadi potensi ekonomi, mereka dapat gitu celahnya itu. Menarik. Sebenarnya sih mas saya ingin bilang sih ya kalau jadi marketing gitu ya coba dilihat-lihat deh komunitas ini dan karena potensi pasar yang nggak bisa dilewatin gitu. Dan kalau seandainya gitu ya sekarang kita lihat brand-brand kok pada gandeng-gandeng artis Korea, kita kalau lihat riset ini jadi menganggap ya wajar aja deh gitu ya karena efektif lumayan. 48% bilang tadi mau beli, gimana nggak tertarik mereka untuk pakai artis Korea gitu. Kalau Indonesia mau kayak gitu, Indonesia juga mungkin peta jalannya harus ngikutin. Mulailah dengan riset gimana caranya produk-produk kita, hiburan kita itu bisa menjadi raja di negerinya sendiri gitu. Harus gimana? Kalau bisa keluar. Kita kan udah mulai nih dengan beberapa artis kita keluar gitu ya, kayak Brian gitu ya, yang ikut 88 Rising gitu ya, udah mulai go internasional gitu. Tapi gimana tuh ngedorong supaya makin banyak kan PR kita. Kalau di Korea kan negaranya turun gitu. Kalau kita harapkan sih negara kita juga turun untuk membantu itu gitu. Kalau bisa nanti Indonesia one day kayak begitu. Iya dong. Makasih banyak Mbak Fitri. Sampai ketemu lagi nanti kita di topik yang lain ya. Baik, terima kasih.